Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahan Saiful Amuri dari kelas 11 Di sini saya mengerjakan tugas resensi fiksi. Nah, judul resensi yang saya angkat adalah Anak Pesantren yang Merantau ke Amerika. Judul novelnya adalah Rantau Satu Muara. Penulisnya adalah Ahmad Fuadi. Penerbitnya adalah PT Gramedia Pustaka Utama. Nah, tahun terbitnya adalah tahun 2013. Dan jumlah halamannya ada 407 halaman. Nah, latar belakang penulis. Ahmad Fuadi lahir di Banyur, kampung kecil di Danau Maninjau pada tahun 1972. Fuadi merantau ke Jawa untuk mematuhi permintaan ibunya untuk bersekolah di Gontor. Nah, di Gontor dia bertemu dengan kiai dan ustadz yang diberi keikhlasan untuk mengajarkan kepadanya mantra-mantra yang sangat kuat, yaitu manjada wajada, yaitu barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Nah, lulus di kuliah hubungan internasional Unpad, dia menjadi wartawan di majalah Tempo. Dia mendapatkan beasiswa Fulbright untuk kuliah S2 di George Washington University atau GWU. Nah, dia memantau di Washington DC bersama Yai, istrinya. Adalah mimpi kecilnya yang jadi kenyataan. Sambil kuliah, mereka juga menjadi wartawan di koresponden Tempo dan wartawan Voice of America. Berita bersejarah seperti tragedi 11 September dilaporkan mereka berdua langsung di Pentagon, White House, Capitol, dan lain-lain. Jadi seorang scholarship hunter, kini Fuadi telah mendapatkan beasiswa untuk belajar di luar negeri. Tahun 2004, dia mendapatkan beasiswa Chevening Award untuk belajar di Royal Holloway, University of London. Imam Menara telah diangkat layar lebar tahun 2011 dan mendapatkan banyak penghargaan. Nominasi penghargaannya salah satunya adalah penghargaan Khatulistiwa Literary Award 2010 dan penulis dan buku fiksi terfavorit 2010 versi Anugerah Pembaca Indonesia. Lulus kuliah hubungan internasional di Unpad, tapi Alif tidak memiliki uang untuk membayar uang kos dan membayar uang kuliah. Lalu ketika Alif menelpon Bang Togar pun mengatakan bahwa artikel yang selama ini dikirim dari Kanada ke Indonesia telah menghasilkan banyak uang. Lalu Alif segera ke kantor. Lalu Alif menjadi penulis tetap di suatu media. Namun karena krisis moneter, Alif tidak bisa menulis lagi di sebuah media. Lalu Alif mencari-cari kerja tapi tidak temu. Hingga pada suatu waktu Alif diterima untuk kerja di majalah Derap, salah satu majalah yang terkenal pada majalah Derap yang mengutamakan kebenaran. Nah, ketika Alif di kantor Derap, Alif bertemu dengan memiliki banyak teman, yaitu salah satunya adalah Pasus, Mas Aji sebagai pemimpin redaksi, dan Mas Malaka sebagai bawahannya Mas Aji. Nah, selama di Derap, Alif diberi tugas-tugas yang menarik, seperti mewawancara Jenderal Goto dan wawancara di kamar mayat. Nah, pada suatu hari ada yang buat Alif terpesona dengan seseorang karena orang itu pernah Alif lihat di suatu tempat, tapi Alif lupa tempatnya di mana. Nah, dan Alif bertanya-tanya kepada orang, dan ternyata orang tersebut ikut bergabung di Derap. Dan ternyata orang tersebut bernama Dinara. Nah, ternyata Alif mengetahui sepertinya dia pernah bertemu dengan orang ini sebelumnya. Lalu Alif bertanya-tanya kepada temannya seperti Faisal yang ternyata kakak kelas Dinara sewaktu di UI. Nah, pada suatu hari Alif ditelepon Randai. Dia mengatakan bahwa Randai akan pergi ke Jerman. Dia merendahkan Alif dengan mengatakan bahwa dia tidak akan periksa untuk mendapatkan beasiswa Fulbright di Amerika. Dan karena
emosinya terbakar, Alif langsung daftarkan beasiswa Fulbright yang terkenal sulit didapatkan karena dari ribuan orang hanya belasan orang yang bisa lulus. Lalu Alif belajar terus-menerus dengan dibantu Dinara yang ternyata dia adalah lulusan LIA dan pernah menjadi guru LIA. Sewaktu Alif hingga pada suatu waktu ketika Alif mengirimkan surat ke pengurus beasiswa Fulbright. Suratnya dia tuliskan dengan teliti hingga huruf pun tidak boleh ada yang salah. Dan ternyata Alif pun lulus untuk tes wawancara. Dia pun berlatih untuk wawancara lagi bersama Dinara dan Pasus. Mereka melemparkan berbagai pertanyaan yang bisa dijawab Alif dengan baik. Lalu Alif lulus pas tes wawancara dan segera mencari universitas untuk kuliahnya. Lalu Alif diterima di George Washington University di Washington DC. Tetapi Alif tidak tahu mengapa Dinara bersedih. Sesampainya di Amerika, Alif langsung menelpon Dinara, dan Dinara pun senang ketika Alif menelponnya. Dia mengatakan sebuah kata-kata yang Alif tidak mengerti maksudnya. Pada suatu hari Alif mengirim pesan untuk melamar Dinara. Lalu Dinara dan ibunya menyetujui hal tersebut, tetapi ayahnya Dinara yang bergelar Sultan Rangkayobasa belum menyetujui hal tersebut. Alif pun melakukan berbagai pendekatan hingga ayahnya Dinara pun menyetujui hal tersebut. Alif dan Dinara pun langsung menikah ketika Alif libur semester. Nah, setelah menikah, Alif tinggal bersama Dinara di Amerika. Berbagai permasalahan bisa diatasi mereka dengan baik. Walaupun pada awalnya Dinara belum bisa untuk bekerja karena belum mendapatkan izin bekerja dari Amerika. Tapi akhirnya mereka berdua bisa untuk bekerja di kantor ABN. Hingga pada suatu hari, salah satu teman terdekat Alif yang dianggap sebagai kakaknya yang bernama Garuda menghilang setelah berita 11 September di New York. Alif mencari-cari hingga ke rumah sakit tetapi tidak ketemu. Hingga akhirnya harus mengikhlaskan Garuda walaupun tidak diketahui dia masih hidup atau sudah meninggal. Dinara pun juga meminta Alif untuk pulang ke Indonesia. Dengan berbagai pertimbangan, mereka berdua pun kembali ke Indonesia walaupun mendapatkan tantangan yang berat karena ditawarkan untuk bekerja di EBC dengan gaji yang lebih tinggi. Nah, alur cerita ini berjalan tidak terlalu cepat, tetapi ada yang belum diketahui di dalam cerita, seperti Garuda itu meninggal ataupun tidak. Tokoh cerita ini pun sebagian besar adalah protagonis, hanya sedikit tokoh yang otaknya antagonis. Pesan-pesan yang dapat disampaikan di cerita ini adalah kita harus selalu berjuang untuk mendapatkan yang diinginkan, dan juga kita harus memilih jalan yang kita inginkan. Kelebihan buku ini adalah memiliki banyak pesan-pesan moral yang dapat kita ambil dan pencarian belahan jiwa. Kekurangannya adalah kita harus membeli kedua seri novel ini, yaitu adalah Negeri Lima Menara dan Ranah Tiga Warna. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.